Assalamualaikum, jumpa lagi di Pi Cooking Channel. Di video ini kita akan manfaatkan ya tepung oat quaker. Sebetulnya ini kita buat roti yang free gluten. Tanpa tepung terigu kita bisa bikin roti seenak ini. Dari oat quaker juga bisa buat pisang goreng ya, bisa untuk yang lagi pada diet gula. Teman-teman yang nggak makan tepung masih bisa menikmati pisang goreng dengan oat quaker ini ya. Pertama kita bikin pisang goreng oat quaker dulu atau oatmeal. Ini ada yang udah aku blender ya, kalaupun gak di blender pun juga nggak masalah sih, mau di blender juga nggak apa-apa. Dan dikasih air panas. Nah cuman kalau terlalu banyak airnya juga akan ambiar meskipun pakai telur ya. Pertama memang harus betul-betul airnya itu padat, agak kental ya, agak kental, tidak terlalu encer, tidak terlalu lembab banget alias enggak lembek ya. Jadi memang oat quaker ini kudu dibanjur sama air panas, tapi jangan terlalu lembek banget teman-teman, harus agak padat sedikit. Walaupun pakai telur dia akan hancur ya kalau memang kebanyakan air ya, teksturnya lembek itu dia akan hancur. Itu sedikit trik aja kalau pengen goreng pisang pakai tepung oatmeal ini. Memang airnya jangan banyak-banyak, beda kayak kita goreng pisang pakai tepung terigu biasa, airnya itu agak lebih banyak ya, lebih lembek gitu, lebih mulur. Tapi kalau yang ini agak lebih padat teman-teman, jadi beda banget ya teksturnya. Dan ini cocok untuk yang lagi pada diet gula. Rasanya jangan dikira enak banget ya menurut aku, karena gurihnya dari oat itu juga kalau digoreng garing. Mantap lah teman-teman. Lalu kita tambahkan 2 butir telur ya, 2 butir telur cukup. Kenapa harus pakai telur juga? Karena biar dia ngeset, tidak terlalu pecah nanti ketika digoreng. Jadi selain teksturnya padat, juga tambahkan telur biar mengikat ya, biar digorengnya enggak hancur. Ini masih lembek banget, nggak seperti gini ya bubur. Ini kalau kita tambahin pisang terus langsung goreng akan pecah teman-teman ya. Jadi ini kan aku teksturnya kayak gini ya, ini dia tetap akan pecah. Jadi kalau oat quaker itu hindari yang seperti ini hasilnya ambiar teman-teman. Nggak ambiar banget bisa sih, cuman nggak nyeting aja gitu, nggak kokoh, jadi mesti ditambahkan lagi. Kalau udah di blender teman-teman langsung tambahkan, yang belum di blender juga nggak apa-apa, biar agak sedikit padat ya, supaya ketika digoreng nggak keluar-luar ya, nggak pada hancur gitu.
Nah, dan ini ya nggak boleh ditinggal-tinggal karena cepat banget matangnya, cepat banget dia kecoklatannya. Harus ditambahkan lagi dengan oat cracker. Nah, ini aku nyoba aja dulu ya, tekstur yang seperti ini kira-kira oke apa enggak. Ternyata kurang bagus dan masih berserakan ya. Jadi sih jadi ya, cuman enggak masih ada yang keputus-putus tuh, masih ada ancur-ancur sedikit pinggir-pinggirnya ya teman-teman. Dan berikutnya aku padetin kayak gini. Nah, kalau udah kayak begini padat ya, ini akan bagus teksturnya, tidak akan ambiar guys, karena padat banget. Jadi memang begini, ini pisangnya nggak aku satu-satuin, ini pisangnya aku iris-iris. Ketika digoreng hasilnya lumayan bagus. Jadi kalau untuk pisang goreng pakai oat cracker, teksturnya harus seperti ini dan pakai telur. Nah, sehingga tidak mudah ambiar kemana-mana ya, jadi utuh gitu. Hasilnya bagus, hasilnya utuh banget. Bagi teman-teman yang kepengen beli ya oat cracker, itu ada di deskripsi ya. Itu beli twin ya, 1 kilo, terus beli lagi, sekali beli itu udah dapat 2 twin ya. Harganya di 100 dapat coatingan teman-teman. Itu ada di kolom deskripsi aku, teman-teman klik aja itu udah dapat 2 ya sekaligus. Jadi satu kali beli udah dapat 2, lumayan lah ya. Kalau beli satu kan harganya beda gitu, lebih mahal jatuhnya. Dan yang kedua ini resep aku bikin roti biasa ya. Kita pakai air hangat kukus 150 ml, 2 butir telur, juga pakai minyak goreng 3 sendok makan ya. Raginya 2 sendok teh aja. Kita campurin semuanya, aduk rata sampai raginya itu larut ke dalam air. Lalu tambahkan oat cracker yang udah kita blender sebanyak kurang lebih hampir 400 gram lebih ya, 400 gram lebih. Kita aduk, lalu kita tambahkan biasa ya garam dan juga butternya 2 sendok makan. Kita adoni sampai kalis. Jangan mengharapkan adonannya itu bisa mulur elastis seperti pada pakai tepung terigu biasa. Ini beda, tidak akan elastis atau gluten free, gluten windownya kelihatan tuh enggak ya. Ini beda dengan tepung terigu ya teman-teman. Walaupun udah didiamkan proofing 1-2 jam misalnya, dia nggak akan mengembang sampai kayak terigu pakai terigu biasa, beda ya. Jadi ini mengembangnya itu hanya kelihatan retak-retaknya aja, tapi pas dipegang tuh ringan, bagus gitu. Ini kita tambahkan butter ya sebanyak 2 sendok makan sampai kalis tidak nempel lagi di baskom.
gitu. Jadi memang beda sekali teksturnya kalau kita bikin roti dari tepung oat quaker sama yang dari terigu. Ya, mumpung lagi ada promo teman-teman, beli langsung dapat 2 ya. Bisa dapat 2 kilo, mau yang original mau yang vanilla bisa ya. Sok di check out aja di kolom deskripsiku, udah klik linknya aja, langsung teman-teman bisa beli dan order. Lumayan nih kalau ada yang lagi sakit diabetes tapi pengen makan goreng pisang pakai tepung oat quaker, pengen makan roti ya nggak boleh pakai tepung-tepungan sama dokter, tinggal bikin aja dari oat quaker. Jadi oat quaker itu bisa buat bikin apa aja ya. Oke, lanjut. Dan ini sudah mau kita panggang, akhirnya panggang sampai matang, lalu kita bisa nikmatin. Wih, kejunya mantep teman-teman, bisa pakai moza, bisa pakai keju oles, pokoknya ini enak banget, gurih deh, cobain ya. Beli satu sekaligus dapat 2 twin ya, sekalian buat cadangan di rumah juga. Jadi oat quakernya itu udah dapat 2 ya kalau beli sekarang. Yo, dicoba di rumah teman-teman, ini enak banget, gurih asli deh, mantap, cocok untuk yang lagi diet gula, free gluten bread.